ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طلبة العلم ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kembali majelis kita, mari kita kembali di awal majelis yang mubarakah ini untuk memuji Allah, menghadirkan hati kita untuk mengingat Allah dengan kita memahami hakikat semua yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini. Allah berikan kepada kita wasilah untuk meraih kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Wala nabluwannahum bil khairi wasyarr." Kami Allah Azza wa Jalla terus menguji mereka. Semua manusia dalam hidup ini tidak henti-hentinya menjalani hari-hari yang hakikatnya hari-hari ini adalah hari-hari bala, hari-hari imtihan, hari-hari yang Allah kabarkan, walaqad fatanna alladhina min qablikum. Sungguh kami selalu menimpakan fitnah kepada kalian, kepada orang-orang sebelum kalian, kepada semua hamba-hamba yang dihidupkan oleh Allah di dunia, karena memang dunia adalah negeri fitnah. Untuk apa Allah Azza wa Jalla mendatangkan semua ini dalam kehidupan kita di dunia? Liya'lamas shadiqina awil kadhibina. Untuk kemudian Allah membedakan mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang dusta. Ujian yang hari-hari Allah berikan kepada kita dalam hidup ini bil khairi wasyarr. Hari-hari kita adalah hari-hari berlalunya kebaikan dan keburukan, datangnya baik, datangnya buruk, perginya baik, perginya buruk, dan terus berganti ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Kalau sudah tiba waktunya berakhir hari-hari ujian ini, maka tidak ada yang bisa meminta untuk diakhirkan walaupun hanya sesaat, dan tidak ada yang bisa untuk minta maju walaupun hanya sesaat. Semua ini diingatkan oleh Allah, la'allahum yarji'un, supaya mereka kehidupannya selalu kembali kepada Allah. Kalau toh mereka tidak selalu kembali kepada Allah, toh pada akhirnya akan bertemu dengan Allah. Sebagaimana berulang-ulang kita sampaikan apa yang Allah ingatkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau setiap hari adalah orang yang terus bekerja. Bekerja apa? Bekerja untuk bertemu dengan Allah. Semua pekerjaan kita yang kita lalui hari-hari, hakikatnya adalah bekerja untuk bertemu dengan Allah. Famulakihi, dan pasti akan bertemu. Maka sebaik-baik seorang hamba adalah orang yang bisa kembali kepada Allah dengan semua kehidupannya yang Allah timpakan. Kalau seorang hamba sudah tidak bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka sunnah yang Allah berikan jawaban kepada kehidupan kita, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya manakala kalian telah kufur, tidak bisa membawa nikmat-nikmat ini kembali kepada Allah, kembali mensyukuri kepada Allah, maka yang terjadi adalah inna adzabi lasyadid, dan itu kehidupan. Dan kita bersyukur kepada Allah, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup untuk memilih sebuah pilihan, kita menjadi orang gagal atau menjadi orang beruntung. Dan pilihan ini adalah ditentukan dengan di mana kita berjalan. Seperti doa yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apakah seperti yang Allah wasiatkan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah? Apakah seperti yang dinasihatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, ya ma'syaral qura istaqimu, wahai orang-orang yang membaca, mempelajari ilmunya Allah, luruslah kalian. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, sehingga kita akan menjadi orang yang berjalan mendahului dengan cepat. Apakah itu yang kita sampai hari ini kita tempuh? Atau sebaliknya, yang kita lalui siratal ladzina al-maghdub, jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, wad-dhalin, atau jalannya orang yang sesat, atau sebagaimana yang Allah telah ingatkan, wala tattabi'us subula, ataukah jalan yang kita tempuh sekarang ini adalah subul, jalan-jalan yang lain yang bukan jalan Allah. Fatafarraqa bikum an sabili, yang kemudian jalan ini tidak pernah membawa kita sampai kepada Allah. Semakin jauh kita dengan Allah, semakin kita dilemparkan jauh dari jalannya Allah, semakin tidak pernah merasakan nikmatnya iman, semakin tidak pernah merasakan nikmatnya ilmunya Allah, semakin tidak pernah merasakan nikmatnya beribadah. Apakah jalan itu yang kita tekuni? Atau sebagaimana Hudzaifah menasihatkan, janganlah kalian menengok ke kanan dan menengok ke kiri, kemudian akhirnya kita menjadi orang-orang yang tergelincir. Sebuah kebahagiaan yang Allah masih beri kesempatan kepada kita ketika kita masih diberi kesempatan melihat jalan kita. Dan lebih-lebih lagi ketika Allah bukakan wasilah-wasilah untuk melihat jalan. Dan di antara wasilah yang paling besar untuk kita melihat jalan
ketika Allah berikan kepada kita nur, sehingga hati kita tidak gelap. Apa nur itu? Ilmunya Allah. Al-ilmu nurun yukdafu fil qalbi yufarriqu bihi bainal haq wal batil. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu adalah cahaya yang Allah berikan di dalam hatinya seorang hamba. Kemudian hamba ini yufarriqu bainal haq wal batil, bisa membedakan di dalam perjalanan hidupnya mana yang hak dan yang batil. Apakah betul ilmu kita seperti ini? Ilmu yang kita miliki terus berbicara pada diri kita sendiri, ini benar, ini salah, kamu harus begini, kamu harus begini, atau tidak punya dampak apa-apa. Dan sebuah kesempatan yang tidak sepantasnya kita sia-siakan tatkala Allah masih menunda, tidak mensegerakan kelalaian kita dengan batas waktu. Kita banyak lalai, kita banyak menyia-nyiakan nasihat-nasihat Allah, tapi Allah masih menunda. Tidak segera ditutup pintu untuk melihat jalan. Kalau Allah Azza wa Jalla mentakdirkan sebagaimana ayatnya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala hati-hati manusia telah mulai berpaling, Allah palingkan. Barangkali kita hari ini tidak bisa bertemu di sini. Karena betapa banyak hari-hari kita sering menginginkan selain Allah. Betapa banyak hari-hari kita selalu melangkah bukan ke jalan Allah. Kalau bukan rahmatnya Allah dan kita ditunda oleh Allah, saat itu kita sudah jauh terlempar. Kalau sampai diberi kesempatan ditunda, kok kita tetap tidak bisa mensyukuri nikmat ini, naudzubillah min dzalik. Salah satu nikmat yang Allah berikan, adanya orang-orang yang Allah tunjukkan dalam kehidupan kita, yang menasihati kita, yang telah melalui perjalanan hidupnya di atas jalan yang benar, kemudian dia menasihati kepada kita tentang jalan yang dia tempuh. Di mana kita ini masih hidup, sebuah nikmat. Masih banyak sekali di luar sana orang berteriak ingin kembali kepada jalan yang benar, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang menunjukkan, tidak dimudahkan oleh Allah, sementara kita masih diberi kemudahan oleh Allah. Ikhwani wa akhwati fid din, talabatul ilm yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita melanjutkan untuk mengambil faidah akhir dari nasihatnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nasihat tentang kaidah kehidupan untuk meraih kemenangan. Mari kita perhatikan kehidupan kita selama ini. Mau kemana kita hidup? Kayak apa kita hidup? Dan tidak lama lagi usai kehidupan kita. Apakah masih kenyataan-kenyataan ini masih menjadikan kita untuk nyenyak tidur, untuk nyenyak ngantuk, untuk tidak bisa berjaga dengan mata yang lebar? Apakah masih seperti itu? Coba lihat diri kita masing-masing. Betapa banyak keburukan kita. Apakah itu masih bisa membuat kita ngantuk? Pagi sampai malam betapa buruknya kita, ibadah lalai, maksiat banyak. Apakah itu tidak membuat kita sedih? Apakah itu masih kita membuat tertawa, ngantuk, ngorok? Apa masih bisa? Orang seperti apa kita? Kalau kita mengaca diri kita begitu banyak keburukan-keburukan kita, penyia-nyiaan hidup kita, dan umur tiap hari habis. Betapa banyak kita membuang umur, tongkrong sana, tongkrong sini, ngobrol sana, ngobrol sini.
Apakah kita masih berbangga dengan kehidupan seperti itu? Apakah kita masih merasa nyaman? Tertawa, tersenyum, apakah masih merasa? Bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla sekarang mematikan kita? Nasihat ini, nasihat kaidah hidup. Bagaimana membawa kehidupan dengan iman? Itu sebuah kitab yang ditulis oleh beliau Ibnul Qayyim, dan kita telah jadikan kitab ini nasihat di dalam daurah kita sampai pada akhir ini, yang dimana puncak daripada nasihat-nasihat beliau yang terakhir ini kembali mendidik kita bagaimana kita mengembalikan kesadaran hidup kita sebelum datang tiba waktunya yang pasti datang kepada kita. Terakhir beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Bagaimana kita menempuh jalan hidup di mana ketika kita membawa kehidupan iman, banyak orang yang menyelisihi kita. Tidak lagi orang yang dijauh, di samping-samping kita sendiri banyak yang menyelisihi. Semakin jauh, semakin dalam kita menempuh jalan iman, semakin banyak orang menyelisih kita. Orang yang menyelisih kita bukan hanya orang yang membenci kita, bahkan orang yang mencintai kita pun menyelisihi jalan kita. Maka dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada jalan lain kecuali kita mengambil sikap. Semua perilaku yang datang dari orang-orang yang tidak sebagaimana iman kita, kita kalau ingin selamat, kita tidak sibuk dengan orang-orang seperti ini. Termasuk kita tidak sibuk dengan perilaku dia yang menyakitkan kita. Tidak sibuk. Kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah. Lebih jauh Allah mengingatkan khudil afwa, ambillah sikap memaafkan, sudah. Kemudian kita disuruh sibuk wa'mur bil urfi. Kita disuruh sibuk berbicara tentang syariat, tentang agama, tentang kebaikan. Wa'mur bil urfi. Kita disuruh sibuk untuk ngomong ma'ruf, ngomong baik, ngomong syar'i. Sampaikan terus agama Allah Azza wa Jalla pada diri kita, pada orang lain. Orang-orang yang mereka menyelisih, menentang, menyakiti, salah paham, sudah. Tidak usah kita urusi terlalu jauh. Ini petunjuk kaidah akhir kita membawa agama. Bagaimana kita menjadi orang yang menang sampai pada puncaknya, supaya kita selamat. Wa'rid anil jahil, wa'rid anil jahilin. Orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti agama, yang terus menerus menyelisih agama, menganggap dirinya baik, sudah tinggalkan. Cari keselamatan diri. Kalau ada teman diajak selamat, tidak mau, selamatkan diri sendiri. Di akhir penjelasan ayat ini, beliau mengingatkan, ini adalah muasyarah wa siyasah lil alam ahsanu min hadhil muasyarah. Ini adalah kaidah hidup, metode hidup di dalam alam ini untuk memenangkan kehidupan, dan tidak ada cara kehidupan yang paling menyelamatkan orang di dalam jalan Allah kecuali mengambil kaidah ini. Setelah dia tahu kebenaran, dia menjalani. Kalau dia belum menjalani, tidak ada orang sakit hati. Kalau
dia sudah menjalani, banyak orang sakit hati. Kalau dia belum menjalani, dia tidak akan bisa tahu keadaan untuk mengajari manusia. Dia belum ketemu orang-orang bodoh, dia belum ketemu orang-orang ngawur. Ketika dia sudah jalani, maka dia akan seperti ini keadaannya. Maka kaidahnya, cara menghadapi panduan hidup bagaimana membawa agama ini, setelah kita mendapatkan taufik dari Allah dan mendapati manusia keadaannya seperti itu, maka ambillah sikap 3 yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla tadi. Kemudian beliau mengatakan, walau fakkara ar-rajulu fi kulli syarrin yalhaquhu minal alami a'ni asy-syarral haqiqi alladhi la yujibu lahu ar-rif'ata waz-zulfa min Allah wajada sababahu al-ikhlala bihadhihi tsalasi aw bi ba'diha. Kemudian Ibnul Qayyim memberi nasihat supaya kita berpikir dengan jernih. Yang ngantuk silahkan wudu. Kata beliau Ibnul Qayyim, kalau seorang telah memikirkan setiap kerusakan yang terjadi, setiap kejelekan yang menimpa dia di dalam hidup, dan beliau maksudkan kejelekan ini asyarral hakiki, kejelekan yang benar-benar kejelekan. Karena kejelekan yang menimpa hidup itu ada kejelekan yang sebenarnya kejelekan, dan ada kejelekan yang sebenarnya bukan kejelekan. Orang memegangi petunjuk Allah, kemudian dia dimusuhi oleh orang, disakiti oleh orang, dia mendapatkan kejelekan gak ini? Hah? Orang beribadah, orang ingin jadi orang beriman, mengamalkan agama yang benar, mencintai akhirat, kemudian banyak orang tidak suka, lebih dari itu kemudian banyak orang mencaci dia, kemudian lebih dari itu banyak orang memusuhi dia. Dia dapat kejelekan gak? Dapat kejelekan gak secara zahir? Hah? Dapat gak? Kejelekan yang hakiki gak ini? Kejelekan yang sebenarnya gak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak merasa sakit hati dengan yang dimusuhi. Bukan kejelekan yang sebenarnya. Para anbiya dimusuhi orang gak? Hah? Hakikatnya kejelekan gak ini menimpa dia? Tidak. Dan kejelekan ini nanti di satu sisi para anbiya hatinya lapang, di sisi yang lain dibalik oleh Allah, dibalik kejelekan ini nanti setelah itu datang kebaikan. Ini kejelekan yang bukan hakiki. Ibnul Qayyim menasihatkan, perhatikan setiap kejelekan yang sebenarnya, berarti kejelekan yang bagaimana ini? Yang betul-betul membuat kita jelek, tidak ada kesudahan baiknya dan menjadikan hati kita sakit. Para pencuri ditangkap, dipukuli banyak orang, dimasukkan di penjara. Dapat kejelekan nggak? Dapat kejelekan nggak? Kejelekan yang sebenarnya atau kejelekan yang tidak sebenarnya? Kejelekan yang sebenarnya. Nah, kata beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau seorang memahami setiap hal-hal yang membuat secara zahir kejelekan pada manusia itu menimpa, dan kejelekan ini memang sebenarnya berupa adab, bukan berupa jalan untuk diberikan kebaikan oleh Allah. Hatinya juga sakit, dan dia tidak dengan kejelekan itu kemudian dibukakan ke lapangan, tidak. Setiap orang yang dia mendapati kejelekan di dalam hidupnya seperti ini, la yujibur rif'ata wa zulfa, di mana kejelekan-kejelekan yang menimpa dia ini tidak menjadi sebab dia ditinggikan di sisi Allah derajatnya. Dia tidak menjadi sebab diangkat kedudukannya oleh Allah, karena ada kejelekan yang menjadi wasilah dekat dengan Allah. Ada kejelekan yang menjadi sebab dia diangkat di sisi Allah lebih tinggi. Tapi ada orang ditimpa kejelekan bukan menjadi sebab dia diridhai oleh Allah.
apabila menimpa kejelekan, yang kejelekan yang menimpa bagi orang itu tidak ada keridhaan Allah bagi dia. Beda dengan Nabi, diuji kejelekan tapi Allah ridho. Allah mencintai, karena kejelekan itu hakikatnya ujian, bukan adab dari Allah. Karena setelah itu imannya dinaikkan. Bukan kejelekan yang datang kejelekan, sakit hati, pergi kejelekan, hatinya juga masih sakit, tambah jelek. Orang tidak menimpa satu kejelekan seperti ini, maka kata beliau, kalau dia mau memikirkan, wajada sababahu al-ikhlal bihadhihi salasah, maka dia akan mendapati penyebabnya adalah karena rusak salah satu tiga tadi. Apa tadi? Tiga? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Setiap kali kita tidak bisa memakai kaidah menjadi orang beriman, ya, tidak sakit hati dengan orang yang menyakiti, orang yang membawa fitnah, kemudian terus mengikuti petunjuk Allah dan berpaling dari orang-orang bodoh, sibuk ngurusi perilaku-perilaku yang bodoh. Setiap kali kerusakan yang menjadikan kita sengsara dan tidak diridhai oleh Allah, penyebabnya pasti tiga ini. Ada orang menyakiti, kemudian dia sibuk dengan yang menyakiti. Menderita enggak dia? Menderita. Ada orang menyakiti dia, kemudian dia tidak mensikapi sebagaimana petunjuk Allah. Tambah sakit hati enggak dia? Hah? Tambah sakit hati. Tambah sakit hati dia, pasti. Dan ini menunjukkan kerusakan karena ini. Ada orang diperlakukan oleh orang-orang yang bodoh, kemudian dia tidak tinggalkan orang bodoh, diurusi, dilayani orang bodoh. Bagaimana dia? Tambah menderita atau tambah lapang? Tambah menderita. Maka ini kaidah. Kalau mau membawa iman di zaman-zaman kehidupan kita, lebih-lebih lagi di zaman ini, kalau kita tidak bisa membawa agama ini dengan kaidah yang dinasihatkan oleh Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, kita tidak akan bisa lapang meraih kemenangan. Lebih-lebih lagi orang yang menuntut ilmu, ya. Banyak orang yang menjadi pengganggu dia di dalam perjalanan. Kalau dia sibuk ngurusin orang ini dan tidak mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla, dia akan menjadi orang yang gagal. Ikhwani wa akhwati fiddin, kemudian beliau Ibnul Qayyim mengingatkan, wa illa fama al-qiyami biha fa kullu ma yahsulu lahu minan nasi fa huwa khairun lahu wa in kana syarran fid dhahir. Maka apabila tidak seperti ini, tidak terjadi kerusakan dari tiga ini, dia menunaikan apa yang dituntunkan oleh Allah, kaidah hidup tiga ini, maka setiap yang menimpa bagi dia dari manusia selalu menjadi sebab kebaikan dan kedekatan dia dengan Allah. Walaupun yang menimpa dari manusia itu kejelekan, selalu menjadi hikmah bagi dia mendapatkan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Khairun, selalu jadi kebaikan, sekalipun yang ditimpakan manusia itu kejelekan. Bukan ditimpakan ujian dari orang yang jelek, malah menjadi orang yang ngelokro, jatuh. Justru diberi ujian, menjadi wasilah dia dekat dengan Allah. Ini menunjukkan orang yang punya kaidah hidup. Diuji dengan hartanya, diuji dengan suaminya, diuji dengan istrinya, dengan anaknya, dengan ininya, menjadi wasilah dia dekat dengan Allah. Kalau menjadi wasilah dia jatuh, berarti dia tidak mengamalkan salah satu dari tiga ini. Fa innahu mutawallidun minal qiyami bil amri bil ma'ruf. Karena hakikat kebaikan itu hanya lahir dari menunaikan perintah yang Allah perintahkan dengan kebaikan. Wala yatawalladu minhu illa khairun,
dan tidak akan lahir dari sikap kebaikan kecuali kebaikan. Wa in warada fi khalati syarrin wa ada, walaupun yang datang pada dia datang kepada keadaan buruk dan rendah, tapi ketika dia bisa menghadapinya dengan petunjuk Allah, maka dia mendapatkan kelapangan hati, mendapatkan ketenangan, mendapatkan jalan untuk dekat. Betapa banyak orang tadinya lalai dengan Allah, diuji dengan anaknya, mungkin dengan istrinya, mungkin dengan suaminya, yang tadinya mungkin kurang berdoa jadi berdoa, yang tadinya kurang berzikir jadi berzikir. Ini menunjukkan orang yang telah berhasil menanamkan 3 kaidah tadi. Begitu diuji dengan temannya, menjadikan dia ingat, iya, saya harus kembali kepada Allah. Ini adalah peringatan Allah kepada saya. Tapi betapa banyak orang diuji dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan temannya, dengan gurunya, dengan muridnya, kemudian dia jatuh. Ini menunjukkan dia tidak mengamalkan 3 ayat tadi. Tidak ada kebaikan bagi dia, tidak ada keridhaan bagi dia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum wa la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Allah Azza wa Jalla ketika mengingatkan para sahabat Nabi dengan kasus berita bohong yang menggemparkan kehidupan sahabat Nabi, yaitu berita bohong yang disebarkan oleh orang munafik. Zahirnya dusta, zahirnya perbuatan bohong ini menyakitkan enggak? Hah? Menyakitkan enggak? Menyakitkan. Apalagi yang difitnah adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta, usbatun minkum, sekelompok dari kalian, sebagian dari kalian yang terus-menerus berlaku menyebarkan perkara-perkara yang dusta, yang buruk, yang jelek, la tahsabuhu syarral lakum. Kata Allah Azza wa Jalla mendidik para sahabat, jangan kamu menilai itu kejelekan yang menimpa kamu. Jangan kamu menilai itu keburukan yang menimpa kamu. Tapi Allah menyuruh, di sana ada hikmah. Jangan kamu menilai itu keburukan yang ada pada kamu, walaupun itu kelihatannya menyakitkan. Makanya Aisyah radhiyallahu an ketika difitnah seperti itu, Aisyah radhiyallahu an sibuk enggak dengan ngurusi manusia? Hah? Sibuk? Enggak diurusin orang. Dituduh zina ini. Tidak ngadakan konferensi pers, enggak kemudian siaran di TV. Ini loh, saya istrinya Nabi masa dituduh zina, enggak. Karena semua itu datang dengan izin Allah dan hakikatnya bagi orang beriman adalah kebaikan. Bagaimana tidak tenang? Wong tidak berbuat zina dituduh zina. Kalau zina dituduh zina, bisa tenang enggak? Kalau zina tidak ada orang yang tahu kemudian dituduh zina, tenang enggak? Bisa tenang enggak? Ya enggak bisa tenang kan? Tapi kalau tidak zina dituduh zina, gimana? Antum tidak mencuri dituduh mencuri, tenang apa bingung? Biasanya yang dilakukan apa? Bingung kan? Berarti belum punya kaidah tadi. Ya, tidak mencuri dituduh mencuri. Lah kalau tidak mencuri dituduh mencuri, lah kenapa susah-susah? Lah mau dia ngomong sampai cerewet lambenya habis, ya biarin aja. Kenapa kita ikut memindah omongan? Aku sudah baik dituduh mencuri. Aku kenapa? Ya. Tidak nakal dituduh nakal. Ya ngapain sibuk? Lawang kita baik kok. Para nabi itu dituduh majnun, ya kan? Dituduh gila, dituduh pemecah belah umat, dituduh kerusakan, dituduh ini. Sibuk enggak Nabi ngurusin manusia? Kamu itu, saya itu Nabi loh, masa kamu tuduh begitu? Ada Nabi begitu? Enggak. Enggak sibuk. Nah kita itu biasanya malah lucu. Kita tidak berbuat salah, dituduh salah, malah bingung. Ini menunjukkan tidak punya kaidah iman.
Kalau kita tidak salah, dituduh salah, difitnah, diapain, malah bersyukur, alhamdulillah dosa-dosa saya diampuni oleh Allah, selesai. Tapi kadang-kadang kita ini bingung bagaimana membuat bahasa, mosok begini, mosok begini, mosok begini, mosok begini, dari subuh sampai malam hanya bagaimana membela diri. Dan biasanya kalau orang sibuk membela diri itu memang benar-benar begitu, gitu loh. Kalau dia tidak begitu, ngapain dia membela diri? Sudah sampai habis, sudah silahkan. Sebagaimana ketika beliau Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Apa kata beliau? Orang yang mencela, menfitnah, menyakiti orang lain, biasanya dia lebih buruk dari yang disakiti. Biasanya lebih jelek daripada yang dicela. Jadi kalau kita memang baik, kemudian begitu, ya nggak usah sibuk. Lebih baik sibuk baca Quran, lebih baik sibuk belajar, lebih baik sibuk ibadah. Ya. Bukan sibuk dengan meneteskan air mata kesedihan dari subuh sampai subuh lagi. Wong saya sudah baik kok masih dituduh loh. Ya ndak apa-apa. Orang baik dituduh itu wajar. Memang dunia itu isinya tuduh-tuduhan. Ini kaidah supaya kita tidak menjadi orang bingung. Ini yang dinasihatkan oleh Allah kepada para sahabat. Makanya sahabat itu digoncang dengan berbagai macam fitnah, ya jalan aja. Diteguhkan oleh Allah. Kenapa? Punya kaidah kehidupan. Setiap ada kejelekan yang menimpa, bagaimana caranya dia dapat kebaikan dari Allah? Bukan seringnya seperti kita. Setiap ada kejelekan menimpa kita, malah kita menambah kejelekan yang sama, bahkan lebih banyak. Dituduh satu, yang nuduh satu orang, malah dia membalas nuduh 10 orang. Bisa nggak? Dituduh, oh, dia ini tukang fitnah. Dengar, ini mungkin si fulanah memberitahukan kalau saya begini. Oh mungkin bukan, mungkin si fulanah. Oh mungkin si fulanah itu. Oh mungkin si, jadi dia dituduh satu orang, dia nuduh puluhan orang. Ya, sampai sibuk. Apa si fulanah nggak tahu tuh kalau saya baik? Setiap hari saya kasih pisang goreng, masa dia nggak tahu kalau saya baik? Setiap hari saya jajan, saya kasih, masa dia tidak tahu? Malah saya dituduh begini, mungkin fulana begini, fulana begini. Jadi dia duduk saja sudah nuduh 10 orang, padahal tadi dituduh satu orang. Maka kembali kepada hati kita. Sebenarnya hati kita ini hati yang sakit atau hati yang sehat? Ya. Jadi hidup kita memang tidak pernah lapang. Orang beragama itu tidak pernah lapang. Ya. Kalau kita melihat syar'i, melihat din, semua indah. Karena kalau kita di dalam agama itu kan harus begini, harus begini, harus berakhlak ini, harus ini, harus ini. Tapi kalau kita melihat takdir, seperti kenyataan di dalam agama semua enggak? Kalau dalam agama orang mukmin itu tidak boleh menfitnah, tidak boleh menyakiti, tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus selalu baik, harus selalu ini, kan begitu kan kalau dalam dalil. Tapi kalau dalam kehidupan kita mendapati orang mukmin gimana? Seperti dalam dalil enggak? Hah? Seperti dalam dalil enggak? Loh. Seperti dalam dalil enggak? Sedikit kan? Kita kalau melihat dalil itu, waduh, masya Allah bagusnya orang mukmin. Begitu kita bertemu dengan orang mukmin, kok begini sih? Kok begini? Suami saya kok begini? Istri saya begini, anak saya begini, ini teman saya begini, murid saya begini, ustadz saya begini. Takdir tidak sama dengan dalil. Dalil itu jelas, nggak ada yang jelek, semua jelas. Tapi kalau takdir beda. Takdir itu datang dari Allah. Orang mukmin ada nggak yang ingin jelek? Orang mukmin ada nggak yang ingin jelek? Sering nggak berbuat jelek?
Hah? Sering kan? Tapi biasanya kita tidak mau mengerti. Pikiran dia orang mukmin itu baik. Ketika orang mukmin berbuat jelek, kita tidak bisa menerima. Orang mukmin kok berbuat jelek? Loh, wong Allah aja memahami, kok kita nggak bisa memahami? Ini yang harus kita dudukkan. Karena itu mensikapi kehidupan ini adalah kaidah pokok yang diajarkan oleh Allah. Bal huwa khairun lakum. Bahkan sebaliknya, di balik kejelekan-kejelekan itu sebenarnya Allah berikan kebaikan. Kalau memang kita ini punya kehidupan kaidah yang benar, tahu mengambil hikmah. Maka Allah berfirman di dalam ayat yang lain, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berilah maaf pada mereka, tidak masuk di dalam hati dan terus menjadi sakit hati. Kemudian mintakan ampun mereka, doakan kepada Allah orang-orang yang masih jelek, orang-orang yang belum bisa berbuat baik. Sikapi dengan, ya memang dia belum dimudahkan oleh Allah. Kemudian doakan dia, bagaimana dia berbuat baik, dirubah oleh Allah. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah kepada mereka dalam urusan yang baik. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berazam yang baik, sudah serahkan pada Allah. Ini baik, serahkan pada Allah. Tidak sibuk untuk terus-menerus berdebat, membela diri, enggak ada gunanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, dari ayat ini disimbolkan oleh Ibnul Qayyim, wa qad tadammanat hadhil kalimatu mura'ata haqqillahi wa haqqil khalq. Maka dari ayat ini kesimpulannya, kemenangan hidup kita ini, kalau kita bisa menjaga haknya Allah, yaitu memegangi yang benar, kemudian kita menjaga haknya makhluk, tunaikan semampunya, berusaha mencari ridha Allah. Kalau kemudian makhluk membawa jelek, ya sudah, kita serahkan semua kepada Allah. Tapi pegangi hak Allah Azza wa Jalla, kebenaran. Kemudian bagaimana bersikap dengan makhluk? Fa innahum imma ayyusi'u fi haqqillah au fi haqqi rasulih. Karena mereka makhluk ini, ada kalanya mereka berbuat buruk terhadap haknya Allah, atau terhadap buruk terhadap haknya Rasul. Fa in asa'u fi haqqika, kalau dia itu berbuat buruk pada hakmu, faqabil dalika bi afwika anhum, maka hadapilah dengan sikap yang kamu bisa menerima mereka. Kalau itu berkaitan dengan dirimu. Kalau itu berkaitan dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulnya, kamu pegangi kuat, jangan ikuti maunya dia. Ini cara mensikapi. Yang dimaksud mura'atu haqqallah dan mura'atu haqqal khalaq. Kalau yang ada pada manusia ini, yang membentur kita adalah urusannya tuntunan Allah, ada kaitannya dengan agama, pegang yang kuat, jangan ikuti manusia, siapapun dia. Tapi kalau itu adalah berkaitan dengan hal yang tidak menimpa agama, tapi malah menimpa diri kita, ya sudah, kita tidak usah menuntut lebih jauh. Hadapi saja dengan meminta kebaikan dari Allah. Inilah kaidah hidup. Makanya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah berkaitan dengan adanya tuntunan agama dalam kehidupan, beliau tidak mau berubah, hatta kepada anaknya. Hatta kepada anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya Fatimah yang mencuri, saya akan potong tangannya. Ini kaitannya dengan hak Allah, kaitannya dengan kebenaran. Rasulullah tidak mau kompromi. Tapi kalau kaitannya dengan beliau yang didolimi secara pribadinya, tidak ada hubungannya dengan agama, maka beliau rela. Inilah bagaimana cara kita menghadapi kemenangan hidup, sehingga hari-hari kita, hari-hari diberikan oleh Allah kebaikan di dalam hidup. Wa in asa'u fi haqqi, kalau kemudian mereka berbuat buruk di dalam hak saya, hak kita, setiap kita punya hak,
Seorang suami punya hak pada istrinya, istri punya hak pada suaminya. Orang tua punya hak pada anaknya, anak punya hak pada orang tuanya, murid punya hak pada gurunya, guru punya hak pada muridnya, dan seterusnya. Ketika hak-hak kita ini tidak dapat, padahal kita sudah memberi, bagaimana caranya? Tidak usah nuntut dari dia, nuntut kepada Allah. Ya Allah, saya tidak diberlakukan oleh istri saya, suami saya, anak saya, oleh tetangga saya, teman saya, guru saya, murid saya, dengan perlakuan yang wajar, yang sesuai dengan petunjukmu, bukan perlakuan menurut selera. Beda perlakuan menurut selera dengan perlakuan menurut petunjuk Allah. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Azza wa Jalla, memang dunia ini medan kita diuji. Sudah, minta saja kepada Allah. Ya Allah, saya tidak diberikan hak saya dari fulan begini, saya hanya mengadu kepada Engkau, mudah-mudahan Engkau memberikan yang baik. Inilah kaidah di dalam meraih bagaimana kita mendapatkan keselamatan di dalam iman. Kalau kita terus menerus tuntut-tuntutan di dalam hal-hal yang sifatnya menyakiti tubuh-tubuh kita, pribadi kita, dan seterusnya, agama pasti rusak. Tahu-tahu kita mati di hadapan Allah, agama kita tidak baik, ibadah kita gagal, ketaatan kita gagal. Seperti itu. Orang yang bisa menjalani agama tidak terganggu kalau hak-hak dia tidak diberikan oleh Allah dari makhluknya di dunia, dia tidak terlalu menuntut. Yang penting agamanya selamat. Maka ini akan berhasil. Ini akan meraih kemenangan. Memang ini dunia. Seorang guru kalau haknya tidak banyak diberikan oleh muridnya, sudah minta pada Allah. Ya Allah, sayangilah saya, walaupun murid saya sayangi tidak tahu diri. Ya, no? Ya Allah, sayangilah saya, walaupun saya menyayangi murid saya, dia tidak tahu diri dengan saya. Sudah. Murid juga begitu. Ya Allah, sayangilah saya, walaupun guru saya sayangi tidak tahu diri dengan saya. Sudah, begitu. Suami kepada istrinya, ya Allah, sayangilah saya, walaupun saya menyayangi istri saya, dia juga tidak merasa sayangi, malah merasa saya sakiti. Sudah, minta pada Allah. Kira-kira kalau begini cara hidup, ada orang ribet nggak? Hah? Ada orang tuntut-tuntutan nggak? Nggak ada. Adem, ayem, tentrem, nyaman. Iya. Belajar juga nggak sibuk, pendelengan sama gurunya, sama temennya. Dipanggil gurunya, ini saya mau diapain lagi nih? Dipanggil temannya, wah ini mau membongkar aib saya ini. La haula wala quwwata illa billah. Ini menunjukkan kita ini bermasalah. Seperti itu kaidah yang dituntunkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau kita tidak dapat yang kita cari dari kebaikan kita, kalau kita sudah baik, bisa jadi kita tidak dapat kebaikan karena memang kita tidak baik. Kan begitu. Kalau kita sudah baik, kok tidak dibalas? Minta pada Allah. Salullaha haqqakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian minta hak kalian kepada Allah. Memang dunia ini penduduknya tidak pernah akan bisa memenuhi hak kita. Seorang suami akan bisa nggak memenuhi hak suami istrinya? Walaupun sampai kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, poloknya istrinya dicium-cium, tidak mungkin dia bisa memenuhi hak istrinya sebagaimana tuntutan istrinya. Seorang istri juga begitu, tidak akan mungkin bisa memenuhi hak suaminya walaupun dikasih umur oleh Allah dari sejak Nabi Adam sampai kiamat. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan innakum tukhti'una, kalian itu akan terus salah. Betul kan? Hadis qudsi begitu kan? Innakum tukhti'una, kalian akan terus salah di malam hari, di pagi hari. Walaupun ingin baik, memang manusia itu tempatnya apa? Salah. Tidak akan bisa kita memenuhi hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah.
Istri haknya begini, suami haknya begini, anak haknya begini, orang tuanya begini. Silahkan semua berusaha memberikan haknya secara utuh. Ada yang pernah sukses? Ada yang pernah sukses? Ya, enggak pernah ada orang ini. Para sahabat yang sudah kayak begitu saja merasa apa? Merasa amalnya kurang, banyak yang rusak. Lah apalagi kita. Maka bagaimana cara kita? Habis kalau waktu kita untuk menuntut. Ya. Seorang istri menuntut suami, habis waktu untuk menuntut, sidang terus. Dari sejak jadi istrinya sampai mati sidang terus nanti. Suami juga gitu, nuntut kepada istrinya sidang terus. Ya. Nggak jadi dapat apa-apa. Anak, orang tua, murid, guru, tetangga dengan tetangga tuntut-tuntutan. Dari lahir sampai tua sidang terus di kantor kehakiman. Tidak akan berhenti. Makanya kalau orang Jawa itu bilangnya, kalau kalian itu hidup yang lileh, tahu lileh? Lileh itu ya sudah. Kalau memang nggak bisa begitu ya mau diapain? Dah serahkan pada Allah. Selesai. Ya. Jadi lepas. Ini yang apa dinasihatkan oleh beliau, minta kepada Allah. Kalau ada yang tidak dapat, fa as'aluni aghfir lahum wa astajlib qulubahum. Kalau mereka minta kepada Allah, maka Allah akan mengampuni bagi mereka dan Allah akan membukakan hati mereka. Wa astakhrij ma indahum minar ra'yi bi musyawaratihim. Kemudian Allah akan mengeluarkan di sisi mereka dari pendapat, dibukakan oleh Allah dengan cara bermusyawarah pada mereka. Fa inna dzalika akhra min istijlabi ta'atihi wa bidlihi an-nasihata. Maka ini adalah cara kaidah yang lebih tepat di dalam mencari bagaimana mendapatkan ketaatan, kebaikan dari makhluk, dan di dalam mencurahkan nasihat kepada makhluk. Fa idza azamta ala amrin, kalau kamu sudah menetapkan satu perkara, falastisyarata ba'da dzalika, tidak perlu lagi kamu meminta petunjuk musyawarah dengan orang lain. Kalau sudah jelas di dalam agama itu benar, bal tawakkal 'ala Allah, bahkan serahkan kepada Allah, wamdi, dan berlalu, jalanilah hidup ini. Lamma azamta alaihi min amrika, ketika kamu telah menetapkan dari urusanmu kepada Allah, fa innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Fahada wa amsaluhu minal akhlaq allati addaba Allahu biha rasulahu wa qala fihi wa innaka la ala khuluqin adim. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhul Quran. Maka kaidah ini dan yang semisalnya dari kaidah bagaimana bermuamalah. Tolong yang ngantuk wudu, jangan bersandar di dinding. Kaidah yang dimana itu akhwat-akhwat yang ngantuk, yang tahu malaikat, ya, silakan wudu. Saya nggak tahu yang ngantuk, mungkin ngantuk semua. Beliau Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kaidah akhlak dalam menyelamatkan iman bagi orang beriman ini, yaitu akhlak yang Allah telah mendidik. Dengan akhlak itu, dengan kaidah amalan itu pada Rasulnya, Allah menyebut nabinya yang telah dididik oleh Allah seperti ini, wa innaka la ala khuluqin adib. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah berada pada akhlak yang tinggi, punya kaidah hidup, akhlak hidup yang benar, yang dimuliakan oleh Allah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah istri beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Aisyah tidak mengatakan akhlaknya Nabi adalah seperti mau saya, bukan. Enggak kan? Kata Aisyah radhiyallahu an, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, bukan akhlaknya Rasulullah adalah seperti selera saya. Enggak. Ini lihat, jangan salah paham. Ya. Aisyah ketika menilai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu, bukan dengan perasaan.
Karena kadangkala ada seorang suami atau istri memuji istrinya, suaminya pakai kesenangan, pakai perasaan. Ya, karena suaminya sering menyenangkan dia, itu dia suamiku tercinta paling bagus di dunia. Ya karena sering menyenangkan dia. Nanti kalau pas tidak menyenangkan dia, tidak ada orang jelek di dunia kecuali suami saya. Pasti begitu. Begitu itu. Beda kalau saya itu memuji suami saya karena tekun belajar, tekun beribadah, kuat memegangi kebenaran. Begitu salah, saya mendoakan suami saya supaya diampuni oleh Allah. Tidak, memang kamu orang buruk. Bukan. Istri, suami juga begitu. Melihat istrinya dengan ukuran agama, bukan dengan ukuran selera. Baik diukur dari baik agama, buruk diukur dari buruk agama. Murid juga begitu, guru juga begitu. Ngukur itu dengan ilmu. Lihat Aisyah radhiyallahu an, ngukur akhlaknya Nabi dengan ilmu atau dengan perasaan? Dengan ilmu. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti mau saya, bukan. Dan ini menunjukkan adilnya Aisyah radhiyallahu an. Karena Aisyah adalah orang alim yang termasuk ulama di zaman para sahabat, tahu benar bagaimana tuntunan Allah azza wa jalla. Dan inilah sebenarnya kaidah meraih kemenangan yang pada akhirnya diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim setelah kita hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Setelah beliau menjelaskan ini, kemudian beliau menerangkan dengan apa kita meraih itu. Dengan apa kita bisa mengamalkan 3 petunjuk Allah tadi. Itu tidak mudah. Kalau kita tidak punya jalan untuk membina, bisa tidak sibuk dengan orang yang menyakiti kita, ngomongin kita, bisa sibuk kepada petunjuk Allah, dan tidak mau banyak menceburkan diri dengan orang-orang yang bodoh tidak sesuai dengan agama, itu tidak mudah. Karena kebanyakan manusia mudah terkena fitnah, ya, mudah terkena fitnah. Maka beliau Ibnul Qayyim menerangkan, wa hadhihi la tatimmu illa bi salasati asya'. 3 perkara tadi tidak akan bisa sempurna terwujud kecuali dengan 3 perkara yang lain. Akhaduha iyakunal udu tayyiban. Yang pertama, hal yang menjadikan kekuatan itu jika al-ud, yaitu kepribadian atau jati diri, kalau diterjemahkan aslinya ya kayak dahan kayu yang kokoh itu. Kalau kepribadian seseorang itu ibaratnya kayu itu adalah thayyiban. Orang yang punya kepribadian yang baik, di mana agama ini menjadi pribadinya, itu bekal pokok. Orang tidak akan bisa menjalani 3 tadi kalau nasib agamanya di dalam dirinya jauh. Orang munafik misalnya disuruh membiarkan orang yang menyakiti dia, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, nggak akan bisa. Kenapa? Karena memang agamanya rendah. Jadi orang yang bisa tidak sibuk dengan orang-orang yang sakit menyakiti dia, hanya orang yang punya agama yang kokoh. Jadi diterangkan oleh Ibnul Qayyim yang pertama, jika kepribadian dia, dirinya dia, agama dia adalah baik. Amma idza kanat at-tabi'atu jafiyah ghalidah ya bisa asra 'alaiha muzawalatu dzalika ilman wa iradatan wa amalan. Adapun kalau pribadi orang itu tabiatnya adalah jafiyah, tabiat yang keras yang tidak bisa menerima kebenaran, ghalidah tabiat yang kaku yang tidak bisa menerima kebenaran, ya bisa tabiat yang kering yang tidak bisa basah menerima nasihat, asura 'alaiha muzawalatu dzalika, akan sulit untuk dia punya kehidupan
mengamalkan apa yang disebutkan di dalam firman Allah tadi. Ilman, secara ilmu juga akan sulit. Wa iradatan, menginginkan juga sulit. Untuk membalas orang kejelekan dengan kebaikan, mudah nggak? Hah? Mudah? Nggak mudah. Apalagi sampai cita-citanya ada orang jelek dibalas baik, tidak mudah. Malah kadang-kala pribadi kita enggak. Kalau orang jelek ya saya balas jelek. Kalau perlu balasnya malah lebih banyak. Itu tabiat orang. Kalau sudah seperti ini tidak akan bisa. Apalagi penuntut ilmu. Ngurusi ilmu itu banyak kejelekan yang akan datang pada dia. Kalau pribadinya lemah, kalau kehidupan pribadinya adalah gampang jatuh, gampang sakit hati, ya, gampang melarikan diri, ya, tidak akan bisa menghadapi nikmat ilmu yang besar. Nggak akan bisa. Dia harus punya pribadi yang besar, pribadi yang baik, pribadi yang tidak gampang sakit hati. Kalau ada temannya menyakiti, ya kamu berbuat baik pada saya. Bisa begitu. Bagaimana mungkin bisa dapat kebaikan? Susah kalau ingin mencari kemenangan di sisi Allah dengan cara-cara yang pribadi kita itu buruk. Beda dengan at-tabi al-munqadah. Beda dengan orang yang kepribadiannya, tabiatnya selalu mudah tunduk, senang untuk menerima yang benar. Al-layyinah, pribadinya lunak, gampang untuk diberikan petunjuk kebenaran. As-salisa al-qiyadah, suka patuh, ya, tidak gampang senang menolak, tidak gampang senang mengingkari sesuatu. Suka dia itu dengan sesuatu yang baik, mudah patuh. Orang kalau sudah seperti ini pribadinya, musta'idatun, dia adalah orang yang selalu siap untuk bisa menjalankan kaidah yang ada di dalam ayat tadi. Innama turidul khartha wal badro. Orang ini yang dicari adalah bagaimana dia berbuah, bukan bagaimana dia menghadapi musuh. Bagaimana dia bisa membuahkan. Tanaman yang baik adalah bagaimana dia sibuk berkarya. Kan begitu. Saya dulu waktu di pondok pernah dinasihati salah seorang, kamu itu kalau hidup itu seperti tanaman pisang itu. Kenapa? Kata dia, pisang itu tidak mau mati sebelum berbuah. Jadi walaupun kena sakit, kena ini, muncul lagi dia karena belum karya. Walaupun disakiti sana ada hama ini, hama ini, hama ini, dahannya sudah rontok semua, mungkin kita penggal itu apanya? Deboknya, muncul lagi dia. Ya begitu kan? Benar nggak ini? Sebelum dia berbuah dia tidak akan mati. Sebelum dia memberi manfaat pada orang lain dia tidak akan mati. Selama dia belum berbuah, walaupun disakiti bertubi-tubi, saya akan muncul lagi. Muncul untuk memberi manfaat pada orang lain. Jadi seperti itu himmahnya orang yang baik, pribadi yang akan baik. Bagaimana dia itu mendatangkan hars, tanaman yang menginginkan tanaman, kemudian al-badro yang kemudian tanaman ini punya benih, tumbuh dengan baik. Bagaimana dia tumbuh? Ini bekal yang pertama. Orang harus punya kekuatan di dalam pribadinya, membangun agama yang kuat. Kalau kita selama ini hati-hati kita hati-hati yang kecil, yang lemah, ya perbanyak memperbaiki dengan agama, sehingga akhirnya kita punya hati jadi hati yang besar. Kemudian yang kedua kata Ibnul Qayyim, antakunan nafsu qawiyatan ghalibatan qahiratan lidawa'il batili lidawa'il batalati wal ghayyi wal hawa fa inna hadha a'da'ul kamal fa illam taqwal nafsu ala qahriha wa illa lam tazal maghlubatan maghuratan. Kata beliau Ibnul Qayyim, yang kedua, orang yang bisa punya kaidah hidup sebagaimana firman Allah tadi, kalau jiwanya dia adalah jiwa yang kuat
untuk mengekang jiwanya terhadap ajaan-ajaan untuk nganggur. Jadi dia itu punya kekuatan untuk menahan diri tidak batolah. Batolah itu apa? Nganggur. Sementara kita ketika sedang berkarya, inginnya kita apa? Hah? Inginnya kita apa? Ketika kita sedang berkarya, seperti contoh sekarang ini, antum sedang duduk di majelis ilmu, inginnya apa? Kok nggak ada kafaratul majelis tuh Ustaz? Inginnya begitu kan? Iya. Kok nggak rampung-rampung toh? Duduk dari tadi wong saya saja sudah geser 4 kali kok. Kok belum geser itu dari tadi itu gimana ini? Pengennya rampung. Masih lumayan kalau berhenti Ustadz, saya mau sholat malam mulai sekarang sampai subuh. Kalau jiwa kita itu jiwanya seperti itu, baru duduk saja di situ sudah tidak bisa tahan. Baru membaca Quran sebentar sudah nggak bisa tahan. Baru murojaah sebentar udah nggak bisa tahan. Panggilannya untuk segera kongko-kongko. Tahu kongko-kongko? Tahu kongko-kongko? Hah? Duduk-duduk. Ya, bukan duduk. Kalau duduk itu biasanya serius. Tapi kalau duduk-duduk itu biasanya orang yang tidak jelas. Duduk-duduk mesti tempatnya di pojok, di gelap-gelap, di sunyi-sunyi, di tempat-tempat yang tidak dilihat. Itu biasanya tempat duduk-duduk. Tapi kalau duduk itu biasanya di tempat yang jelas. Kan nggak ada guru manggil, sini duduk-duduk di sini, kan nggak ada kan? Sini lo duduk, kan begitu. Nah, kalau temennya, mari duduk-duduk, di mana? Tuh di pojok sana. Tidak ada, mari duduk di pojok, nggak ada. Nggak ada itu, nggak ada bahasa begitu. Mari kita duduk-duduk. Karena memang duduk yang tidak beneran. Kalau duduk beneran itu cuma sekali, mari duduk. Gitu. Tapi kalau duduk yang tidak beneran itu nanti diulang. Ya mari duduk-duduk. Nah. Ini dinasihatkan Ibnul Qayyim. Kalau kita tidak punya kekuatan jiwanya untuk melawan selera nganggur, selera tidak mau susah, selera tidak mau capek. Ya. Orang disakiti itu capek enggak? Secara dohir capek enggak? Hah? Dimusuhi orang itu salah dohir capek enggak? Dipaido orang itu secara dohir capek enggak? Tahu paido antum? Tahu paido enggak? Apa itu paido? Paido itu apa bahasa Jawanya? Diomelin. Tahu diomelin? Jadi kita itu sudah baik masih ngomong begitu terus itu. Itu sakit enggak? Kalau kita jiwanya tidak kuat untuk menghadapi seperti itu dan tidak akan bisa menjalankan kaidah yang ada di dalam ayat tadi. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika dicaci maki orang, diem aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, diem tersenyum. Abu Bakar ini nanti jadi dalil, wah itu kan Abu Bakar aja begitu Ustaz, apalagi saya. Suatu ketika Abu Bakar pengen balas yang setimpal, dibalas oleh Abu Bakar. Dia mencela, dicela. Wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berubah. Yang tadinya senyum jadi hilang senyumnya, jadi merah. Kemudian Abu Bakar bertanya, Rasulullah, tadi ketika saya dimaki-maki, dimusuhi, dicaci maki, saya diam, engkau tersenyum. Sekarang ketika saya membalas, wajah engkau langsung berubah. Kenapa? Kata Rasulullah, tadi ketika kamu diam, malaikat pada datang.
kemudian mengelilingi kamu, mendoakan kamu. Makanya saya tersenyum. Begitu kamu membalas, seluruh malaikat pergi. Makanya wajah saya langsung berubah. Kekuatan orang hidup, ya. Makanya tadi dalam ayat kan memaafkan. Kalau memaafkan di depannya masih sakit hati, belum bisa dinasihati yang baik. Dinasihati yang baik kok ya begitu terus, lama-lama saya jadi malah yang susah sendiri. Apa tadi yang ketiga? Yang ketiga apa tadi? Warid anil ajilin, melaku. Wis lungo tinggalo. Pergi aja, sudah pergi. Sudah tinggal pergi aja. Ini punya jiwa yang kuat. Kalau tidak, kita tidak sabar, tidak punya kekuatan untuk menahan diri seperti ini, tidak akan mampu kita menjalani yang seperti itu. Apalagi keinginan hawa nafsu, keinginan menyimbang. Fa inna hadhihi a'daul kumal. A'daul kamal, karena ingin nganggur, ngikuti penyimpangan, membalas dengan yang jelek, mengikuti hawa nafsu, itu adalah musuh yang akan menghancurkan kita menuju kepada kebaikan. Makanya dulu di nahwu sudah pernah diajari dalam sebuah syair kan? Apa? Ada nggak yang masih ingat? Apa San? Fa'lam apa? Sifa'an nafsi qahra aduwiha. Kalau kita ingin jiwa kita ini sembuh, kuat, bagus, kuatkan musuhnya nafsu. Kalau kita lemah, kita pasti tumbang terus. Kita akan kalah terus, dikalahkan oleh pengangguran, dikalahkan untuk tidak tahan, dikalahkan untuk kita tidak sanggup menghadapi kebaikan, terus ngikuti selera kita akan kalah. Tidak pernah menang. Ingin baik gagal, ingin berbuat baik gagal, ingin berbuat baik tidak pernah berhasil. Ini menunjukkan lemahnya jiwa kita, dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh keinginan yang menyimbang, dikalahkan untuk selera, tidak mau capek, tidak mau sakit. Fa illam taqwan nafsu ala qahriha, kalau jiwa manusia tidak bisa mempunyai kekuatan untuk memaksanya, mengekangnya, wa illa lam tazal maghlubatan makhuratan, maka dia akan terus menerus menjadi orang yang dikalahkan, tidak pernah berhasil baik, dan terus menerus menjadi orang yang akan dikuasai. Makanya kalau salah, kalau gagal, jangan nyalain orang lain, sumbernya itu diri sendiri ya. Kalau kita sulit, kita tidak berhasil, kita ini sulit, salahkan diri sendiri. Semua kembali kepada diri kita. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu ilmun syafin bi haqaiqil asya wa tanziluha manazilaha yumayyizu bihi bainas sahmi wal waram wa yujajati wal jauharati. Yang ketiga, kekuatan untuk bisa menjalankan, mengamalkan petunjuk Allah tadi di dalam kemenangan hidup. Setelah mempunyai jiwa yang kuat, tidak mengikuti hawa, tidak mengikuti selera, tidak mengikuti perilaku yang jelek, tidak mengikuti tabiat nafsu yang tidak ingin susah. Yang ketiga, kata beliau Ibnul Qayyim, harus memiliki ilmu yang nafi', yang bisa menyembuhkan, ilmu yang memang bernilai obat. Karena banyak orang punya ilmu tidak bisa bernilai obat. Banyak ilmu yang benar-benar menuntun kita, menyembuhkan kita. Ini harus diraih. Kalau tidak akan bisa berhasil untuk menjalankan ini. Ilmu yang bisa menyembuhkan kita untuk mendudukkan hakikat perkara yang sebenarnya. Wa tanziluha manazilaha, dan ilmu yang bisa menempatkan kita pada tempatnya untuk membedakan mana yang sakit, mana yang susah, mana yang cerah, mana yang cemerlang. Kalau tidak bisa membedakan, nanti salah. Musuh dianggap teman, teman dianggap musuh. Orang baik dianggap orang buruk dianggap orang baik. Akhirnya tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Fa idza istama'at fihi hadhihi al-khisalu thalathatu wa sa'adahu taufiqu fa huwa minal qismil ladzi sabaqat lahum min rabbihim al-husna wa tammat lahumul inayatu. Kata beliau Ibnu Qayyim, kalau tiga perkara ini telah terkumpul pada seseorang yang telah menempuh jalan iman
dan Allah telah memberikan taufik membantu dia, maka dia akan masuk menjadi golongannya orang-orang yang sabaqat lahum min rabbihim al-husna, telah terdahulu dari Allah, dia mendapatkan kemenangan dengan surganya Allah, baru dia berhasil. Watammat lahumul inayah, dan perhatiannya Allah Azza wa Jalla telah sempurna bagi mereka. Wa haula'i humul qismul awal al-madhkuru fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang masuk pada golongan yang disebutkan di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan ilmu yang Allah turunkan adalah seperti perumpamaan hujan yang turun dari langit. Yang paling mulia siapa? Tanah yang bagaimana? Ada berapa keadaan tanah? Ada berapa? Ada 3. Tanah yang gembur, menyerap air, mengolah, kemudian menumbuhkan apa? Buah yang bermanfaat. Ini perumpamaan orang yang seperti ini. Ya, orang perumpamaan yang seperti ini. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut, tsumma dzakara Syekh radhiyallahu anhu wa ardhah. Sudah ngantuk? Insyaallah setengah jam lagi. Kalau yang ngantuk silakan wudu. Yang tidak mau, yang sudah daftar pulang kampung, silakan pulang kampung. Di akhir penjelasan ini Ibnu Qayyim memberikan berita kepada kita. Karena berita ini juga kita termasuk, cuma kita belum ditulis oleh Ibnu Qayyim. Kenapa? Berita dari sejak Adam sampai hari kiamat itu beritanya siapa? Beritanya siapa? Beritanya manusia kan? Manusia yang bagaimana? Manusia yang rugi atau manusia yang apa? Beruntung. Ibnu Qayyim menceritakan kepada kita tentang berita yang sudah berlalu, dan kita sebenarnya termasuk yang nanti seperti mereka. Berita ini dinasihatkan kepada kita supaya kita ini bisa melihat kenyataan diri kita. Kata beliau menjelaskan kembali dalam masalah ini, tsumma dzakara Syekh radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim menyebutkan akhbarar raqbi wa asya, beritanya para kafilah dan apa-apa yang dia bawa di dunia. Kita ini kafilah nggak di dunia? Hah? Kafilah nggak? Kafilah. Semua kita kafilah. Kita ini adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan di dunia. Dan beliau memberitakan ini loh, beritanya orang-orang yang berjalan di dunia. Ada kafilah yang beruntung, ada kafilah yang rugi. Ada kafilah yang berbahagia, ada kafilah yang sengsara. Dan diberitakan oleh beliau Ibnu Qayyim termasuk perjalanannya, kehidupannya, untuk menasihati kepada kita. Ila an qala hada wa awwalul amri wa akhiruhu. Setelah beliau menyebutkan tentang berita, pada akhirnya beliau mengatakan wa awwalul amri wa akhiruhu, awal dari segala urusan dalam hidup dan akhir dari segala urusan. Dan umur itu adalah isinya apa? Umur itu isinya apa? Hah? Masa nggak tahu isinya umur? Kalau sholat definisinya apa? Sholat definisinya? Hah? Lu masa nggak tahu definisi sholat, sudah sering sholat? Hah? Apa? Diawali dengan apa? Takbir. Diakhiri dengan setiap sesuatu selalu didefinisikan dengan 2. Hidup ini, umur kita itu definisinya juga cuma 2. Apa? Lahir sama mati. Jadi umur itu antara lahir dan kematian. Benar kan?
Kalau nggak lahir ada umurnya nggak? Ya nggak ada, nggak lahir. Beliau mengingatkan, awal dari segala urusan hidup dan akhir dari segala urusan hidup, innama huwa muamalatullahi wahdah. Bagaimana seorang hamba punya kehidupan dengan Allah saja. Kalau kita tidak punya kehidupan ini, berarti hakikatnya hidup kita tidak ada artinya. Awal kita hidup sampai akhir kita hidup, inti dari semua kehidupan muamalatullahi wahdah. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Wal inqita'u ilaihi bi kulliyatihi al-qalba. Kemudian memutuskan hati kita seluruhnya hanya kepada Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa dawamul iftiqari ilaihi. Dan tidak pernah berhenti kita ini hidup butuh kepada Allah. Disadari apakah tidak? Ini hakikat kehidupan kita. Kita mau menerima apa tidak, kenyataannya kita hanya akan kembali kepada Zat yang Maha Tunggal. Tidak bisa keluar darinya. Kalau kita punya muamalah kepada Allah yang benar, itulah kemenangan. Yang kedua, apa tadi? Bagaimana hati itu diputuskan hanya dihadapkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita hidup ini yang kita butuhkan adalah Allah selamanya. Kalau ini yang ada pada kehidupan kita, dari awal kita lahir sampai meninggal dunia, itulah hakikat kemenangan hidup. Walau waffal abdu hadal maqama haqqahu la ra'al ajabal ajiba. Rahasia yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kalau ingin tahu rahasia hidup kita, kata beliau Ibnul Qayyim, kalau seorang hamba dia menepati wafa, menunaikan, menepati dengan benar hadal maqam, kedudukan tiga ini. Apa tadi yang pertama? Apa tadi? Muamalah hanya kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Memutuskan hati hanya kepada Allah. Yang ketiga apa tadi? Apa yang ketiga? Terus menerus butuh kepada Allah. Kalau ini seorang hamba awal hidupnya sampai akhir hidupnya dia tunaikan tiga ini dengan benar, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, apa kata beliau? La ra'al ajabal ajib. Sungguh dia akan apa? Melihat al-ajab. Apa ajab? Sesuatu yang menakjubkan. Al-ajib yang menakjubkan. Jadi al-ajab al-ajib. Sesuatu hal yang menakjubkan, yang luar biasa. Sementara kita ini kehidupan kita sering lebih banyak menakjubkan atau tidak menakjubkan? Pengen bangun jam 3 malam, bangunnya jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Menakjubkan nggak hidup begitu? Pengen belajar supaya dapat ilmu Allah dan lancar paham, berkali-kali disuruh mundur. Menakjubkan nggak itu? Menakjubkan? Hidup kita ini sering tidak menakjubkan. Kenapa kok tidak menakjubkan? Tidak adanya tiga tadi. Tidak adanya tiga tadi. Pertama apa? Gagalnya kita dalam tiga tadi. Apa? Tidak punya muamalah dengan Allah. Tidak punya muamalah dengan Allah. Ya. Mau menjelang tidur aja menghabiskan untuk begadang. Gimana mau dibangunkan oleh Allah di malam untuk bertemu dengan Allah? Malamnya saja kecapean begadang. Ngapain begadang? Nonton HP. Tidak punya muamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Hidupnya nggak pernah menakjubkan. Hidupnya itu malahan menyebalkan.
Kalau kita lihat itu sampai putek ya, karena ususnya panjang jadi disenyum-senyumkan. Sebenarnya kalau benar-benar jujur itu mau tersenyum itu berat. Mau tidak tersenyum muridnya diusir nggak tegel, mau tidak tersenyum wong anaknya sendiri, mau disuruh pergi juga anaknya, ya akhirnya tersenyum sambil lain-lain. Susah. Kalau kita ingin punya kehidupan yang menakjubkan itu, punya muamalah dengan Allah. Hati tidak pernah berpaling dari Allah. Kemudian selalu butuh kepada Allah. Kalau kehidupan kita dibangun dari ini, semua kehidupan kita menakjubkan. Nggak bisa makan jadi bisa makan. Ada kesusahan malah senang. Menakjubkan kan? Nggak dikirimin orang tua, tidak ada orang tahu. Menakjubkan nggak ini? Nggak dikirimin orang tua mondok, nggak ada orang tahu. Tahunya dia cerah, senang, makan, padahal dia nggak dikirimin orang tua. Menakjubkan nggak hidupnya? Kalau kita lihat teman kita kayak gitu, Masya Allah, padahal orang tuanya nggak ada, dia tidak pernah berkeluh kesah. Saya dikirimi terus kok masih berkeluh kesah. Ini menakjubkan, ini menyebalkan. Kenapa? Kembalinya ke kehidupan. Karena kita tidak punya kehidupan dengan Allah. Menuntut ilmu juga begitu. Ngapal kayak baru sebentar aja nggak? Sudah lama sehari. Kok nggak setoran belum hafal-hafal Ustaz? Kok belum hafal udah ngapal kayak? Sudah dari pagi sampai malam. Nggak menakjubkan kan? Enggak. Kenapa? Nggak punya hubungan dengan Allah. Putus hubungannya dengan Allah. Ya, kalau penuntut ilmu, kehidupannya, ibadahnya kepada Allah, butuhnya kepada Allah, hatinya rindu kepada Allah. Ya, ilmu itu dibukakan oleh Allah. Kesulitan-kesulitan hidupnya dijadikan oleh Allah ringan. Ini kehidupan orang-orang yang punya muamalah dengan Allah Azza wa Jalla dengan baik. Dia akan melihat al-ajab al-ajib min fadli rabbihi wa barrihi. Hari-hari dia lihat sesuatu yang menakjubkan dari karunia-Nya Allah, dari kebaikannya Allah, wa lutfihi, dari kasih sayangnya Allah dia lihat pada dirinya, wa difaihi anhu, dari pembelaan Allah, dia selalu diselamatkan oleh Allah, wal iqbali bi qulubi ibadihi ilaihi, dan Allah jadikan orang itu selalu senang melihat dia, senang mengikuti dia, senang mengambil kebaikan dari dia. Ini menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Sementara ada orang mau mengambil sesuatu dari dia aja nggak mau melihat dia aja nggak mau mencari kebaikan dia nggak mau. Orang seperti ini karena punya kehidupan dengan Allah. Walakin naqul, akan tetapi kita hari ini sering gagal. Kenapa? Rabbana ghalaba alaina lu'umuna. Wahai Rabb kami, wahai Allah, kita ini, kerendahan kita, kejelekan kita lebih banyak menguasai kita. Dunia kita, nafsu kita, hawa nafsu kita, kejelekan kita lebih banyak dominasi dari terhadap diri kita daripada Allah. Makanya kita ingin menang gagal terus, ingin baik susah, ingin ditolong oleh Allah nggak datang pertolongan, ingin belajar dengan baik sulit terus. Karena seperti ini. Ini nasihat Ibnul Qayyim. Di mana kenyataan yang terjadi kita ini, wahai Rabb kami, kerendahan telah menguasai kami, wa jahluna wa dulmuna wa isaatuna, kebodohan kami, kedoliman kami, kejelekan kami, min adalli syai'in minhu, itulah yang menjadi dalil kenapa kami tidak diberi kebaikan. Makanya kalau kita banyak sulit, lihatlah kejelekan-kejelekan kita, kemudian kembali kepada Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya. Tidak usah nyalain orang lain, ini, tidak usah. Nanti Allah bukakan, Allah akan sayangi kita, kita akan dijadikan orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Fa nahnu mukirruna bitafriti wat taksir. Wahai kita adalah orang-orang yang harus mengakui perilaku kita yang tafrid, yang menyia-nyiakan, wat taksir, dan banyak cacat dan kurang. Manidda'a minna indaka wajahatan falaysa illa dalilun hakir. Kalau kita sekarang ini selalu mengatakan sesuatu
di sisi Engkau wahai Allah. Mungkin kita ini menuntut ilmu, saya penuntut ilmu ya Allah, saya orang beribadah ya Allah, saya orang sedekah ya Allah. Mungkin kita sekarang ini bisa berkata kepada Allah seperti ini, saya ahlus sunnah, saya salafi. Mungkin kita seperti ini pengakuan kita, tapi falaisa illa dalilun haqir. Kenyataannya kita cuma lebih banyak pengakuan, tapi pribadi kita dalil rendah, haqir, hina. Ternyata kita adalah tidak sesuai dengan pengakuan kita. Penuntut ilmu, kenyataan kita seperti ini. Seorang wanita muslimah, kenyataannya begini. Seorang suami muslim, kenyataannya begini, tidak sesuai dengan petunjuk Allah, rendah. Kalau sudah seperti itu, mana mungkin akan diberi kebaikan? Gak akan ada. Karena hakikat kebaikan yang Allah berikan kembali bukan sekedar pengakuan. Sibuknya kita dengan pengakuan, datang ke majelis ilmu, datang ke pondok, datang ke tempat belajar hanya untuk disebut saya sekarang santri di sana, santri di sini. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Ya. Menjual merek di zaman ini akan ditunjukkan oleh Allah bahwasanya kita adalah orang murahan dan rendah. Itu keadaan yang banyak terjadi pada kita. Fawa khasrata fa in takilna ila anfusina takilna ila dai'atin wa ajzin wa dambin wa khati'atin. Kalau kita terus menerus selalu menyandarkan kepada diri kita sendiri, tidak punya muamalah kepada Allah, tidak punya kebutuhan kepada Allah, tidak punya muamalah, kemudian tidak punya hati yang selalu menuju kepada Allah, dan terus melihat pada diri kita, maka kita akan diserahkan oleh Allah kepada dai'ah, kesia-siaan dan kelemahan, dan dijerumuskan oleh Allah di dalam dosa, dan dijatuhkan oleh Allah di dalam kesalahan. Fawa khasrata wawa asafahu, maka alangkah, maka wahai kerugiannya, wahai penyesalannya, ala ridhoka, atas mencari ridhomu, walau ghadaba kulla ahadin siwaka ala ithari ta'atika wa mahabbatika ala ma siwahuma wa ala sidqil muamalati ma'aka, walau ghadaba kulla ahadin siwaka. Seandainya, sekiranya kita adalah orang yang mencari ridha Allah, meskipun setiap orang selain Engkau wahai Allah marah, dan seandainya aku adalah orang, kita adalah orang yang mendahulukan mentaati Allah dan mencintai Allah, mengalahkan daripada yang lain, dan seandainya kita adalah orang yang punya benarnya muamalah dengan Allah Azza wa Jalla, dengan Allah, maka kita tidak akan termasuk orang-orang yang mendapati kehinaan. Sebagaimana dalam syair, falaitaka tahlu wal khayatu marirah, wahai seandainya Engkau ya Allah senantiasa manis, bagus di dalam memberikan kehidupan kepada saya, wal khayatu marirah, sekalipun kehidupan ini sakit, maka orang seperti ini akan lapang. Kalau hubungannya dengan Allah adalah manis, walaupun hidup ini adalah sakit, maka hakikatnya orang seperti ini adalah orang yang akan meraih keselamatan dalam iman. Walaitaka tarda wal anamu ghidabun, wahai ya Allah, seandainya kehidupanku Engkau selalu ridha kepadaku, walaupun manusia selalu marah kepadaku. Walaital ladzi baini wa bainaka amiru, wahai ya Allah, seandainya antara diriku dan antara Engkau selalu dipenuhi dengan memakmurkan ibadah dengan Engkau. Wa baini wa bainal alamina kharrabun, meskipun antara saya dan antara orang yang ada di alam adalah terjadi kebinasaan. Idza sakha minkal wuddu fal kullu hayyinun, kalau kecintaan di hati kepada Allah itu benar, maka semua persoalan hidup adalah hayyin, remeh, tidak ada yang jadi masalah. Kalau hati manusia punya muamalah dengan Allah dengan benar, punya kecintaan Allah dengan benar, tidak ada istilah di dalam hidup itu problem, tidak ada di dalam hidup itu membebani hati, sekalipun dohirnya adalah perkara yang menyusahkan. Wa kullul ladzi fawqa turab turab. Kenapa kita bermasalah dengan hidup? Setiap orang yang ada di atas tanah, setiap apapun yang ada di atas tanah, kembalinya kemana? Ke tanah. Kenapa kita ribut? Mungkin kita mendapati ada orang begini-begini, dia di mana? Di atas tanah enggak?
akan kembali ke tanah. Kita juga sama. Kalau kita terus ngurusi urusan fisik kita, kemudian menjadikan korban agama kita, berantakan. Tahu-tahu kita sekarang masih berdiri di tanah, tidak lama lagi kita kemana? Masuk ke tanah. Kita tidak punya apa-apa. Tubuh kita kembali ke tanah, tidak ada nilainya. Terus apa yang bernilai di hadapan kita? Kalau kita ingin mulus di dunia supaya punya ibadah yang baik, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Gimana? Sampai onta masuk di lubang jarum. Pernah terjadi onta masuk di lubang jarum? Kalau kita ingin meraih kemenangan di sisi Allah, nunggu dunia aman, nyaman, tentram, tidak ada masalah. Mati tidak berhasil apa-apa. Ini nasihat yang dinasihatkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insya Allah antum sudah menunggu-nunggu untuk diselesaikan majelisnya. Ya, kita akhiri dulu, masih ada 2 halaman. Dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali apa yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim di akhir nasihat beliau di dalam kitab beliau Risalah Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah untuk bisa memperbaiki diri kita dan melihat keadaan diri kita yang kemudian kita akan meraih kasih sayang Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.